Kalau memang Denny Sumargo salah karena tidak minta izin melakukan penggalangan dana, kalau memang Novi salah silakan hukum aja Pak. Ya, karena Agus ini juga yang tidak tahu apa-apa yang didatangin mereka, dikasih uang, kemudian diobok-obok seperti ini juga, dan diambilkan, dipermalukan, dibully, dibiarkan. Belum habis penderitaan sakit fisiknya pun jalan. Ya, jadi kami agak protes. Kenapa menteri menerima secara bersamaan, baik Denny Sumargo, Novi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuju Densu gitu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Sekarang anak dari 9 naga yang ingin membantu Mas Agus Salim, gila gimana congornya Mas Agus Salim ini sampai bisa memanipulasi otak 9 naga sampai turun tangan. Turun dari kahyangan deh 9 naga, anjay. Nggak cuman kemarin iblis pesugihan turun dari Gunung Kidul minta belajar sama Agus Salim buat draft perjanjian, sekarang 9 naga juga ikut turun. Anjir, hebat bener Mas Agus Salim ini nggak habis pikir guys. Jadi salah satunya adalah Alvin Lim, ya pengacara kondang ya gitu, kondangan. Dan dia akan berada di pihak Agus Salim, dan dia bahkan menantang Densu dan Novi untuk mukanya disiram pakai air keras, dan dia akan memberikan duit 3 miliar cash. Tahu dia punya duit teman. Saya bikin dia guling-guling sampai KO, ya, sampai dia kapok. Ya, biar se-Indonesia melihat kebodohannya, bahwa main lapor-lapor nggak sembarang lapor gitu. Saya aja membuat laporan buat Agus tuh perlu somasi, perlu apa, ini nggak ada. Ya. Nah, oleh karena itu pengacara pembela kaum lemah Farhad Abbas bersama dengan kawan-kawan menyatakan protes dan segera menindak saja, nggak usah dimain-mainin gitu. Karena permasalahan ini juga kami sudah arahkan ke hukum gitu. Dan minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah, bukan kepada orang-orang yang mencari uang dengan open donasi. Ya saya nggak tahu kan, yang jelas untuk kepentingan organisasi atau yayasannya. Dan saya tantang buat Denny Sumargo untuk silakan buktikan kalau Denny Sumargo itu jagoan dan bisa membagi-bagikan uang itu, dialihkan, karena itu uang milikmu kan, kamu bilang milik netizenmu kan. Silakan buktikan, lawan saya dengan cara bagi-bagi uang itu. Kita buktikan kehebatanmu dan kekuasaanmu untuk menggunakan uang Agus untuk dibagi-bagikan. Terus nanti kalau orang minta ganti, lu yang ganti, buktikan. Jangan asal ngomong doang. Ketika uang donasi itu larinya kemana? Ke Agus apa ke kamu? Langsung ke Agus? Mas Agus. Ke rekening Agus langsung? 1,5? Ya, saya kurang lebih. Oh, Gitu. pantasan dia mau bikin poya-poya ya. Nah terus lanjut. Awalnya itu masuk ke rekening yayasan. Nah, terus? Bang Denny itu kan nanya, Nov ini nanti dicantumin rekening yayasan ya? Iya bang, siap bang, makasih gitu. Ternyata saat di lokasi Mas Agus dan keluarganya minta untuk dicantumkan rekening dia aja. Tunggu. Jadi setelah habis dari podcast. Podcast. Nah dari podcast itu, di luar itu si Agus sama Wawannya minta kayak gitu. Ya. Oh udah nggak sabar gitu ya, nengok angka 1,5 ya. Ya. Udah tuh. Udah berjalannya waktu kan, aku lihat di YouTube Bang Densu kan, loh kok yang ini nomor rekening pribadi Mas Agus gitu, aku kaget gitu. Nah terus ya udah kita cuma bilang ya sudah nanti tolong aja kalau itu tolong transparan, terus supaya kita bisa monitor sama donatur, kita harus menginformasikan untuk apa. Iya, dia jawab iya. Bun, terus udah gitu kita sempet ada dibohongin gitu Bun, donasi udah masuk 1M lebih tapi dia bilang 500 juta. Kurang ajar.
Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim 32 tahun telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain.